Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini saya akan membahas mengenai instalasi tenaga penggerak kapal yang diperuntukkan untuk kelas 10 TKPI. Materi instalasi tenaga penggerak kapal itu yaitu meliputi ada kurang lebih 6 komponen utama pada instalasinya. 6 komponen ini sangat terkait. Yang pertama akan kita bahas, komponen pertama adalah mesin induk. Nah, mesin induk ini merupakan suatu mesin penggerak utama dari kapal, yang mana mesin penggerak ini dia sebagai penggerak utama yang menggerakkan kapal kepada baling-balingnya. Jadi mesin ini adalah suatu komponen yang paling penting. Berikutnya, mesin utama ini meneruskan putaran yaitu melalui gearbox. Nah, di sini bagian yang kedua, komponen kedua di sini, gearbox ini terdiri dari berbagai macam roda gigi yang ada di dalamnya. Roda gigi ini berfungsi untuk mereduksi putaran, yang mana merubah putaran tinggi yang dihasilkan oleh mesin, kemudian dirubah menjadi putaran yang lebih rendah. Nah, kemudian putaran ini yang akan diteruskan sampai dengan ke propeller. Berikutnya yang akan saya bahas adalah poros tekan. Nah, poros tekan ada di mana? Posisi dari poros tekan ada di sini. Poros tekan ini dia berfungsi untuk menahan terjadinya hentakan atau perubahan arah putaran yang dihasilkan oleh gerakan. Nah, poros tekan ini kemudian diteruskan lagi ke poros penghubung. Nah, poros penghubung itu dia berada di antara poros tekan dengan poros propeller. Poros penghubung berfungsi untuk menghubungkan antara poros tekan dengan poros propeller. Seperti namanya, sesuai dengan namanya, poros penghubung atau intermediate shaft, dia berfungsi menghubungkan. Yang berikutnya yang akan kita bahas lagi adalah komponen yang berikutnya, poros propeller. Poros propeller di sini dia berfungsi sebagai penerus putaran dari mesin utama tadi kepada propellernya. Poros propeller di sini dia diselimuti atau dia berada di dalam suatu tabung yang dinamakan tabung stern tube. Nah, di dalam tabung stern tube ini poros propeller berada. Jadi stern tube ini melindungi poros propeller tersebut. Dan yang komponen terakhir adalah propellernya. Nah, di sini propellernya terdiri dari 3 daun, ya, bermacam-macam daun, tetapi pada trainer ini terdiri dari 3 daun. Propeller berfungsi sebagai pengarah putaran atau pengubah putaran, ya. Jadi dari mesin tadi dia meneruskan putaran, kemudian putaran ini yang nanti akan merubah arahnya, yaitu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Contoh, apabila propellernya putar kanan, maka kapal akan bergerak maju. Sedangkan apabila propeller putar ke kiri, maka kapal akan bergerak mundur. Nah, jadi di situ sudah saya sebutkan ada 6 buah komponen utama pada instalasi tenaga penggerak kapal. Jadi kalian siswa 10 teknika atau TKPI, selamat belajar dan selamat untuk mendefinisikan, dan kalian bisa untuk melakukan pengenalan mengenai 6 komponen utama dari instalasi tenaga penggerak kapal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.